Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena Allah tak akan pernah berhenti memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, walaupun itu hanya sedetik. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Bogor, tepatnya daerah Cinaraga. Sekarang saya sedang berada dalam sebuah kegiatan di pusat kajian hadis. Pada siang hari ini, insya Allah saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang sebuah hadis, di mana kita bisa melihat dalam hadis ini adalah hadis yang subhanallah sangat luar biasa keutamaannya, yakni hadis tentang para penghafal Al-Quran. Saya akan membacakan sedikit tentang hadis keutamaan para penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibli al-mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Yang dimana artinya Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran adalah seperti seorang yang memiliki unta yang terikat. Jika ia selalu menjaganya, maka ia pun akan selalu berada padanya, dan jika ia melepaskannya, niscaya akan hilang dan pergi. Dalam hadis ini disebutkan beberapa hikmah. Mungkin saya hanya akan menyebutkan beberapa saja, tapi mungkin teman-teman semua yang tahu hadis ini, yang mendengarkan hadis ini, mungkin bisa memetik lebih banyak hikmahnya. Nah, di antara hikmah yang pertama dari hadis ini adalah bahwa ketika kita mempunyai sebuah keinginan, contohnya kita ingin menghafalkan Al-Quran, kita harus mempunyai keinginan yang kuat dulu. Saya mau menghafal Al-Quran, jangan main-main dengan niat yang sudah kalian tanam dalam diri kalian sendiri. Kalian harus bersungguh-sungguh, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi manusia, terutama bagi umat muslim sekalian yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini dan yang ada di seluruh alam ini. Kemudian yang kedua, bahwa ketika seorang penghafal Al-Quran mulai menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat, huruf demi huruf, lembar demi lembar, dan juz demi juz sehingga selesai semuanya, maka sudah menjadi tanggung jawabnya, sudah menjadi kewajiban bagi dia untuk senantiasa mengulang dan mengulang lagi hafalannya. Kita sama-sama di sini saling mengingatkan, ketika teman-teman sudah punya hafalan, baik itu satu surat, satu juz atau berapa juz itu, maka itu sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga hafalan. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan senantiasa mengulang dan mengulang kembali hafalannya. Seperti dalam firman Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Teman-teman bisa buka, bisa lihat dalam Al-Quran, yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa inna nahnu, inna di situ kami itu tidak hanya Allah saja yang menjaga Al-Quran itu sendiri, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melibatkan kita semua manusia khalifah di muka bumi ini untuk turut menjaga Al-Quran, untuk turut menyimpan Al-Quran dalam hati-hati kita semua, dalam keseharian kita, dalam perilaku kita semua. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak hanya Allah saja, Allah yang telah menurunkan, kemudian Allah berkata, maka kami yang menjaganya. Kami di sini adalah Allah, malaikat, semua ciptaan Allah yang lainnya, dan terutama kita sebagai khalifah di muka bumi ini kita turut andil. Allah melibatkan kita dalam penjagaan Al-Quran ini. Kemudian di antara hikmah yang ketiga yang berikutnya, yaitu bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini yang tertera dalam buku ini menyampaikan hadis ini dengan analogi. Analogi itu perumpamaan ya. Nah, perumpamaan itu sebagai unta. Di sini unta yang terikat. Penghafal Al-Quran diperumpamakan sebagai seorang yang memiliki unta yang terikat. Jadi kan kalau kita punya unta, atau misalkan kita punya peliharaan apapun itu, ketika kita mengikatnya dengan kuat, maka ia tidak akan lari. Kita bisa menjaganya.
Begitupun dengan hafalan Al-Quran. Bagaimana kita menjaga hafalan itu, yaitu dengan diulang-ulang. Kemudian jika unta itu lepas, ya maka ia akan lepas. Tetapi ketika kita menjaganya, maka ia akan selalu berada dengan pemiliknya, berada dengan sang penjaganya. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah-hikmah lain yang bisa diambil dari hadis ini, bisa dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis ini juga terdapat dalam beberapa hadis yang lain, seperti hadis Muslim, Ibnu Majah, Malik, Nasai, dan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa kaji sendiri lebih dalam mengenai hadis ini. Semoga hadis ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian hadis yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.